Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di mana terakhir kemarin kita sudah membahas tentang segmentasi pasar dan perilaku pembeli. Nah, untuk hari ini akan kita lanjutkan materinya itu tentang media promosi ya. Untuk materi ini kita masih berada di bab 4 ya, tentang pemasaran produk. Nah, langsung saja kita mulai ya. Ini dia menerapkan media promosi. Kita bahas dulu apa itu definisi promosi ya. Nah, di sini menurut Wikipedia Indonesia ya, pengertian promosi itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan ya menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya ya. Nah, dengan adanya promosi, produsen atau distributor itu mengharapkan kenaikannya angka penjualan ya. Jadi di sini si produsen atau si distributor melakukan promosi ya, atau bisa dibilang menawarkan ya, menawarkan produk atau jasa yang dijualnya agar menarik si calon konsumen. Jadi nanti ujung-ujungnya si konsumen ini akan membeli atau menggunakannya ya. Itu dia definisi promosi. Kita lanjut di sini. Nah, kalau menurut ahli ya, menurut ahli pemasaran di sini adalah Harper Boyd ya, Harper Boyd. Nah, menurut Harper Boyd ini promosi itu diartikan sebagai upaya membujuk orang ya untuk menerima produk, konsep dan gagasan. Ya. Nah, kemudian menurut para ahli lainnya yaitu adalah di sini Bonney and Kurtz ya, Bonney and Kurtz. Menurut mereka ini promosi itu adalah proses menginformasikan, membujuk dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian ya. Jadi setelah dia menginformasikan produk yang dijual, dia akan membujuk si konsumen sehingga konsumen itu akan terpengaruh dan pada akhirnya dia akan membeli. Nah, itu dia definisi promosi ya menurut para ahli. Nah, jadi ya di sini terdapatlah sebuah kesimpulan bahwa promosi itu adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen ya, dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian ya. Ini dia kesimpulan promosi. Lanjut. Nah, tujuan promosi ya, jadi orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber ya. Yang pertama adalah menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan ya. Jadi dia tentu mengharapkan suatu keuntungan atau laba yang lebih tinggi dengan melakukan yang namanya promosi ya. Kemudian untuk menyebar luaskan informasi ya suatu produk kepada calon konsumen yang potensial ya, misalnya suatu daerah tertentu tidak mengenal produk ini ya. Jadi si produsen ini melakukan nama promosi ke daerah tersebut sehingga masyarakat yang ada di daerah sana ya tahu, wah ternyata ada produk yang seperti ini ya. Nah, itu tujuan promosi. Kemudian di sini adalah untuk mendapatkan konsumen baru ya, dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut ya. Kemudian di sini untuk mendapatkan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor ya. Jadi supaya orang-orang menganggap wah produk ini unggul dalam promosi gitu ya. Nah, sedangkan produk lain tidak melakukan promosi, jadi mungkin ya tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Nah, ada lagi untuk branding ya, ada istilahnya itu adalah untuk branding
atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Ya, untuk branding itu cukup banyak ya. Nah, misalnya seperti suatu produk tertentu ya, kalau saya contohkan aja misalnya Asus ya. Nah, Asus mengeluarkan suatu produk gaming ya, mereka ada dua, satu Republic of Gamers, satu lagi TUF Gaming. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk branding dari suatu produk ya. Jadi begitu Asus mengeluarkan khusus untuk produk gaming ya, mereka menciptakan suatu branding yang namanya Republic of Gamers atau ROG ya, khusus untuk gamer ya. Nah, itu dia namanya branding. Kemudian ada lagi untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis promosi ya. Yang pertama adalah promosi secara fisik ya, seperti ini ya. Biasanya itu sering diadakan di expo ya, kegiatan expo, kemudian pameran ya, atau event-event seperti ini. Nah, ini salah satu event sepeda motor ya, mereka seperti mengadakan event musik atau festival gitu ya. Nah, jadi dia sambil menjual atau mempromosikan produknya. Nah, atau seperti bazar-bazar ya, entah itu bazar yang menjual produk jasa atau barang ya. Kalau kalian lihat di bazar-bazar tuh biasanya ada yang memajangkan dia punya produk ya. Kalau misalnya di kendaraan itu dia memajang mobil atau motor oleh produsen tersebut ya. Nah, ini dia berikutnya ada plus dan minus dari promosi fisik ya. Nah, kelebihannya dulu. Untuk kelebihan jenis promosi secara fisik dan langsung itu adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen ya. Jadi mereka dapat secara langsung, konsumen ini ya, dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dan dapat langsung pula dia bertanya dengan si penjual ya atau produsen segala sesuatu hal ya mengenai produk atau jasa tersebut. Dan dari pihak penjual, hal ini ya itu dimanfaatkan untuk membujuk dan merayu calon konsumen ya agar membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan pada saat itu juga ya. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari promosi fisik ya. Jadi dia berhadapan langsung ya, berhadapan muka dengan antara penjual dengan pembeli ya. Kemudian, nah ada lagi kekurangannya ya. Kekurangan dari cara promosi secara fisik itu adalah sangat terbatasnya jumlah calon konsumen ya, karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu ya, seperti perkantoran, kampus, sekolah dan semacamnya ya. Jadi dia terbatas oleh waktu dan tempat. Oke. Nah, untuk promosi berikutnya ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, sekian dan terima kasih.